Halo Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mahfud Ihsan. Saya Khairul Anam Di channel Korea SMC, channel berbagi informasi seputar peternakan. Nah, hari ini kita berada di Nganjuk. Rute road trip kita terakhir selama 3 hari sebelum kita pulang ke Blitar. Kita mampir dulu di Nganjuk. Nah, kebetulan kita setelah mengatur waktu beberapa kali sama beliau yang punya kandang, belum bisa ketemu. Ketika beliau senggang, kita yang ada kunjungan. Ketika kita ada kunjungan, beliau senggang, dan akhirnya ketemu di hari ini, Mas. Itu pun juga mereka beliau harus izin dulu libur, datang terlambat ke kantor. Nah, kayak ini Mas, susah ya ketemu jodohnya hari ini. Tapi alhamdulillah kita ketemu di sini. Beliau adalah Pak Gus Manto. Nah, beliau anggota di grup peternak hebat Nusantara grup 6. Mas, ini ngomong-ngomong Nganjuknya mana? Nanti tanya teman-teman ya, Semarangnya mana, Nganjuknya mana, Tubannya mana, pernah sebutin. Tapi kan kita selalu menunjukkan ikon. Nah, mana ini Nganjuknya dulu, biar teman-teman Nganjuk. Kalau Nganjuk berdada berbek ya. Pokoknya kalau Nganjuk itu terkenal dengan kota angin. Tapi selain kota angin, salah satu produk UMKM-nya Nganjuk adalah mangga. Bisa kita lihat. Bunganya sangat lebat kan. Makanya kalau kita ngomongin mangga di Jawa Timur, yang Nganjuk produsennya. Oke Mas, gitu, lanjut ke kita ini, Pak Gus Manto dulu. Salam-salam Pak, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya? Selamat siang Mas Kona. Ya berjodoh kita. Sekian lama sampai 3 kali loh Mas. 3 kali baru ketemu. Baru ketemu hari ini. Terus kita juga mewakili teman-teman peternak hebat Nusantara semua turut berbela-sungkawa Mas. Ya. Meninggalnya Ibu ya. Kemarin dan amal ibadah beliau diterima di Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran. Amin. Itu terus ini rencana Mas. Sebelum masuk di udah berapa tahun dalam kandang? Ini untuk kandang sebelah sudah berjalan 4 tahun. 4 tahun. Proyeksi upgrade udah berjalan berapa tahun? Upgrade sudah 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ikutinya cepet Mas. Cepet ya. 2 tahun udah upgrade kelas. Itu berarti masa-masa pandemi. Betul ya, awal pandemi Mas ya. Sekali. Awal pandemi udah upgrade close. Gak pakai lama dari mikirnya, maka hari ini Awal dibutuhkan close. Diikuti Pak ya. Gitu. Ternak itu harus cepat mikirnya. Kalau evaluasi Mas sebelum mengenal di tim Ragil itu, apa yang menjadi perbedaan di kandang close-nya ini sendiri sih? Pasti ada ingin dirubah ini kan gitu. Rencana mau upgrade untuk tirai, tirai samping itu kan masih paten. Nah, kita mau bikin sistem amplop. Terus termasuk dari plafon dalam kita juga mau benahin. Tim Ragil termasuk ini minta tolong suruh buatkan kandang yang ada di lahan sebelahnya. Kita percayakan kepada tim Ragil pokoknya. Ini lahannya Mas. Kita ukur aja. Pada hari ini kita itu mau memberi informasi ya seputar kita pekerjaan kita untuk mengukur lahan tanah dengan mudah. Gimana sih caranya? Nggak perlu pakai meteran ya Nggak pakai meteran. Ini nanti titiknya ambil di mana? Coba. Titiknya misalkan ini batu aja Mas, batu Mas ini. Batu kurang sini. Sini. Oh sini. Di sini ya. Wah, ini. Oke. Ini cahayanya dibesarin Mas. Polin ya biar kelihatan di kamera. Wah. Mantap. Nah, kita itu bantu teman-teman jika ingin bangun kandang dan sebagainya itu pakai aplikasi. Ya, betul. Apa Mas namanya Mas? Cam to Plan. Pakai yang premium. Belum kita update premium. Belum, bentar lagi. Nah, aku. Oke. Ini kita ambil titiknya dulu lah. Kalau udah ada panah merah, kita ambil tinggal ambil. Sayangnya nggak kelihatan ya di kamera. Ini nggak apa. Ini kelihatan Mas. Nah, kita titik dulu. Tetap Mas, enggak. Ya, ini plan lah itu ya. Ya, di titik ini. Titiknya Kita ambil tes, kita jalan ke sana. Jalan ambil lebarnya 12 meter. 12 meter. Mau belok nggak apa-apa, nanti kan lurus sendiri. Diluruskan. Amit ya Pak. Nah. Terus ketemu di mana Mas? 12. Ketemunya di mana? Sini. Oh, itu ada benderanya. Alah, sayang nggak kelihatan. Apa? 12
Gimana titiknya? Sini. Sini batu ini ya. Kita ambil sana Mas ya. Ha. Sekitaran sini lah ya. 12 Nanti meter. kita ambil arah ke sana. Panjangnya ya. Ya, oke. Enggak menggok apa-apa Mas, menggok apa-apa nanti lurusin sendiri. Bu Amit Bu. Nggih. Monggo lanjut nyuci tempat makannya. Nah, kita itu ngukurnya setiap pembangunan lahan ya kurang lebih pakai ini Pak, teman-teman, dan ini alhamdulillah sampai sekarang tuh akurat dengan cara kita. Dan di lahannya Pak Gusmanto itu termasuk datar ya, jadi ini untuk pembangunan insya Allah nanti lebih mudah, tidak ada pengurukan yang mungkin banyak butuhkan tanah yang terlalu banyak, jadi untuk pengerjaannya insya Allah cepat. Nah, kalau sistem pembangunannya nanti pakai fabrikasi besi, insya Allah juga akan cepat juga pembangunannya. Nanti ini dirobohkan, diatur ulang, dibangun begitu. Ketemu Mas? Ketemu. Ya, tinggal jalan ya, ketemu berapa meter dari situ? 70, bentar kita ambil Ini ya Mas, kalau sisinya ini Mas. Bentar. ya yes, kayak gitulah contohnya, ini nyontohin teman-teman. Nah, pas kayu, Ini kurang agak sana ya. Kita ambil nah sini. contoh aja. Itu Sini. Pisang ya. dipisang, jadi ketemunya di pisang ini. Itu pas 70 meter, jadi sikunya dari sana itu langsung ketemu. Nah, terus kita tarik sini. Ditarik, udah ketemu sikunya ini, ditarik ke sana. Jadi nanti ketemunya bisa persegi. Oh, ketemunya di sini. Gimana? Sini. Di sini. Enggak sampai sana. 12 meternya. Iya. Berarti di sini ya tanah ini. Ini tanah. Oke, ketemu Mas. Itu coba Nah, untuk dari sini. teman-teman. Terus nanti Harus udah ke sana. ketemu lagi, tinggal balik ke sana. Kita enggak apa-apa lewat sini. Oh, nggak masalah, nanti kan lurus sendiri. Nah, jadi mulai dari sana tadi teman-teman, lebar set lari ke sana, terus ke barat sini seret, ukurnya udah cari sikunya ke sini, baru balik ke sini. Jadi nanti akan membentuk persegi di petanya, di aplikasi Kentoolnya. Tuh sambil jalan karena nanti akan ketemu berapa meter gitu. Nanti pondasi yang kita bangun itu juga pakai cakar ya, cakar ayam yang dalam agar kuat. Minimal nanti dibuat walau sederhana itu tahan gempa teman-teman ya. Cara bangunnya itu kita ngonsep kan. Dan ini tanah nanti akan diratakan, dirabat dulu, dicor ya Pak. Nanti pakai cor, berarti Pakai cor. hitungannya satu lantai atas ya, bawah kan cor. Nah begitu teman-teman, pembangunnya nanti. Dan insya Allah pakai rangka baja WF. Ketemu berapa sama cor, apakah nanti bisa bersaing? Nah, itu dia. Wah, yang jelas mungkin lebih mahalan si besi, namun nggak akan terlalu signifikan. Jadi tetaplah kita menyiasati ini agar apa, pembangunan cor itu lama. Nah, sedangkan proyek kita itu hampir setiap hari itu datang baru terus. Kalau kita pembangunnya cor cuman 1 bulannya cuman 5 kandang ngos-ngosan Mas ya. Sedangkan yang minta dibangun itu sampai 10 sampai 20 kandang. Bayangkan kalau kita tidak menemukan fabrikasi yang instan dan mudah. Dari itu tim Ragil mulai hari ini pun akan menemukan cara-cara yang terbaik. Nah, nanti salah satunya dibantu tim saya, itu namanya Pak Dodi. Jadi siapa? Saya Dodi, masuk tim Ragil khusus untuk menangani konstruksi baja. Ini bukan Pak, jadi kontribusi itu ya. Oh, bukan. Di sini Mas, ini saya kasih info lagi ke teman-teman. Jadi nanti bajanya itu kita treatment kembali, artinya menghindari amoniak ya. Ya. Sehingga investasi yang ditanam oleh peternak itu nggak sia-sia. Kita hindari untuk kroposnya. Dan berkarat.
Ya, pasti berkarat. Ya, seperti itu. Kesian kan, baru 3 kali RHPP sudah ngurusi karat gitu. Nah, gitu. Dan setiap 1 atau 2 tahun tim kita juga akan memberi tipe-tipe seperti ini, mungkin ngecatnya ya Pak Dudi ya. Iya betul. Ini kita akan Betul servisnya. Jadi nanti kita kontrol keliling. Itu janji kita untuk melihat bagaimana pengerjaan kita setelah beberapa bulan atau tahun. Ya, seperti itu. Demikian Pak Dodi ya. Siap. Konstruksi baja yang kita ini gemparkan untuk teman-teman Ya, itu. kita siap 4 lantai. 4 lantai juga siap. Siap 4 lantai. Pakai lift ini kayaknya Siap. nanti. Oke. Kita lanjut mungkin ke kandang yang mau diupgrade lah. Masuk Ya. ke situ. Langsung Oke. ini lihat nanti yang akan dikerjakan tim ini seperti apa. Nah, ya. Oke. Langsung Pak Kusmanto. Ke sana, Mas. Ya, karena kita alhamdulillah di Grup Peternak Hebat Nusantara dulu ya tetap ada ilmu baru ya kita sampaikan. Karena upgrade-nya dulu masih 2 tahun yang lalu pasti belum memikirkan untuk amplop. Dan terjadi kebetulan diingatkan ketika ada trouble mati. Genset juga nggak jalan. Ya ini contohnya ini bekas dia harus dijebol. Karena genset mati. Akhirnya dijebol. Tapi ya kita mending untuk nyelamatin ayam ya, karena aset kita di ayam kan gitu. Kalau di depan kita belikan lagi masih bisa. Ini selain dinding ada PR lagi di kandangnya Pak Kusmanto adalah atap. Dan kandangnya masih kayu. Dan terlalu tinggi. Tinggi Pak, ini Pak. Tinggi 2 meter. Wih, kali ini dingin Mas. Blowernya pakai hokpen atau bukan? Bukan aja tumpuk. Habis berapa tuh? Dulu sekitar 450. Murah kali. Sebelumnya atau upgrade-nya aja? Seluruhnya. Bangun dari nol. Dari nol. Ya, lumayan. Murah banget. Populasi berapa ini? Populasi 15. Oh, 15.000. Berarti per lantai 7.900. Betul. Terus di tengah ini ada tempron. Loh. ini Temptron yang kan ada serinya kan Mas. Ini kan Temptron 304. Kalau kita biasanya pakai Omron yang kuning agak lebar itu. Itu yang seri berapa ya? 305D. Sekitaran itu. 204D. 204 ya, itulah. Ini yang lama berarti. Yang lama. Jenis lama Abdul Logitech. Jadi Ini kan kalau ini sebenarnya bisa di outputkan ke HP. Ini belum ya? belum. Nanti aja yang sebelah aja. Oh iya. Jadi ini sendiri ya, nggak ada kontaktor atau apa ini, Pak? Oh, isi ada panelnya sana. Oh, gitu. Panelnya di ujung sana. Lebar kandang? Lebar 8 kali 76 pakai blower mat cukup. Oke, no komplain. Tempat minumnya kita lihat Pak Kusmantonya apa menggunakan kestandaran tidak. Ini kan ngomong-ngomong mana ya tempat? Oh, 3. Oke, mabak. Oke, mantap. Udah standar. Kalau nggak standar udah tak komplain tadi. Pakan 4. Oh ya. Ya wes. Oke. Ya panelnya. Ya. Pakai Schneider semua. Mantap ini. Iya sama tadi, masuk sana. Kan itu kalau kita kan pasangnya di sini. Ini dari Jawa. Itu masuk untuk pompa selfie juga udah ini ya? ya sampai Ini. Oh. Yang enggak ini ya Mas. sama Apa pemanasnya nggak ikut? pemanas nggak ikut Ya kan jarang dipakai soalnya. Ya, jarang. Manual panasnya. kita pemanas pakai gas oleh. Ini menurut kita, menurut kacamata tim lagi harus wajib ini dibenahin nih. Itu efek kemarin Oh, problem. Oh, cuma dua. wow termasuk itu. Oh, ini juga ya Pak ya. Wow, ini. Sebenarnya tiap periode dicuci ya, semprot. Semprot dibersihin, dikuas. Nah, semprot ininya nggak apa-apa ya. Nanti nggak kena inilah. Kalau semprot sama ininya.
biar bersih terus. Ya. Ada koreksi kita koreksi satu. Sama ini. Awas. Kalau ini pembuangan udah lah, ini kan tempat stand ya, masih stand ya. Ya, aman. Ya aman, ramah lingkungan. Aman. Kalau habis blower Mas, kita tuju cek. Oke. Lari ke ujung saya akan berhati-hati kalau jalan. Apa Mas? Nah ini ada ABK-nya, kepala kandangnya. Kepala kandangnya Masnya ini. Mas, siapa namanya? Mas Irul. Mas Irul. Siapa Mas? Mas Irul. Loh, Irul ini juga. Ini saudara saya tuh Mas, kangen saya. Sama namanya Mas Irul, salah tas dulu. Berapa tahun Mas pegang kandang ini? Dari awal. Lebih. 2 tahun lebih. 2 tahun. Amanah Mas, alhamdulillah. Nama Irul memang beda Mas. Nama Irul dia amanah pokoknya top ya. Oke Mas Irul, yuk ayo ke depan. Ini leadernya, tim leader kandang ini. Sedek ini rangkanya pakai galvalum, baja ringan galvalum. Jadi ini ada ilmu teman-teman, misalkan menyontoh dari rangka ini ya, atapnya ini ada penutup dari pipanya dengan pipa setengah dim ya. Namanya apa ya? Setengah dim Mas. Separuh lingkaran. Separuh lingkaran belah. Pipa satu dibelah jadi 2. Ada satu lagi, itu pakai pipa kotak, nanti langsung masuk ke sini. Jadi tinggal blung gitu. Jadi bisa pakai ini. Ada penunggu kandangnya Mas. Ada penunggu. Selain ini kotak. Oh Mas. Oke. Wih, mantap. Aduh, lari. Lihat Mas itu takut. Jadi Singapura besok ketemu Mas apa? Muncul ini. Ini panjang 8 Mas ya? Panjang 8. Lebar 8, panjang 76. 76. Kurang 76. sebenarnya ini. Kurang. Kurang saya. Seidealnya kalau blower 4 itu 8 kali 6 8 kali 6 32. 32. 8 ya, 32. 32. Bagi 2, 16. Ya, 16. cukup Mas. Cukup sekian. 8. Hah? Totalnya itu 20 lembar. Kalau blower 4 ya. Kalau blower 4 itu totalnya 20 lembar. 20 kali 6 12 meter. Kurang ya ternyata. Samping tambahin 2 meter. 2 meter. Seharusnya ini ngambilnya samping sih 6 meter 5 meter. Ya nggak apa-apa. Di letter U. Nah ya nggak apa-apa, hemat kok ini. Kan Hemat. nambah biaya. Maksudnya itu. Soal itu nomor sekian, yang penting kan Hasilnya. dulu kan gitu. Faktanya kalau ada yang ngomong Mas, inletnya kurang lebar Mas, pitikmu nggak jadi Ya, ini. datang ke Nganjuk. Datang ke Nganjuk. Inletnya cuman ini 8 meter, seharusnya kebutuhan 12 meter loh. Jadi terus ayamnya. Terus sama ini, nipel ini kan kalau teman-teman harus ada pipanya atasnya. Ada. Pipanya ada ya? Ada. Oh, buat Yang angin, itu. Pak ya. Ada. Bukan. Pipa untuk atasnya nipel ini Pak, kalau teman-teman itu. Oh gitu. Supaya untuk Lurus, pertahanan kelurusan. Besi, Mas. Besi ya. Oh, Tapi besi. kan udah nggak masalah. Enggak masalah. Terus juga harus apa? Nipel yang kotak. Kita pakai yang bulat aja, kenapa? Kalau ada trouble kita cari di toko bangunan Banyak. Banyak. Nah itu Mas yang bedanya kita ya. Kalau memang pakai nipelnya itu mau yang kotak, memang anjurannya seperti itu. Iya. Bagus. Nah, kita dikatakan kenapa kok pakai nipelnya bulat, Bulat. nggak pakai yang kotak? Kita kembali lagi ke ternak, kita mantan ternak. Jadi tahu ketika misalkan kita pecah ada ayam, kita harus cari pipa yang kotak. Kita harus kemana-mana kan cari dulu, nggak ada, harus pesan dulu lah. Kalau kita cari ini di toko bangunan semua ada. Itu pertimbangan kita, alasan kita menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sudah komen di YouTube juga ya. Seperti itu Betul, Mas. penjelasan kita. Terus tambahan dari saya, kalau beli nipel yang pipanya kotak itu dilebihkan sekitar 10 atau 20 cadangan gitu. Jadi tetap ada solusi, kita jawab, kita kasih solusi. Namanya juga Saya ingin mengorek betul. Mas, rekod hasil panen di sini. Nah, kita ngomong aplikasinya di sini ya. Kita cari ilmunya, Mas. Nah, ini Mas Irul, sini Mas Irul. sini ya. Enggak boleh lah, kita bagi lah. Ini kita hitung dari 3 panenan terakhir.
Itu serapan ketemu berapa? Mulai yang ini, terakhir ini ketemu berapa serapan? Terakhir ini ketemu 33 per sak. Serapan 33 per sak. Ya. Masuk. Masuk. Kita ngomongnya ya minimal 4.000 lah, kayak gitu ya. Ya lebih 33. Minimal Mas. Terus yang periode sebelumnya lagi? Yang sebelumnya 32 karena ada trouble. Oh, ini dilubangin ini. 32. Yang terakhir, yang setelah Yang sebelumnya rata-rata 33. 33 berarti 33. standar di 33 lah. 32 sekian lah ya, masih bagus. Dengan bobot Dengan bobot rata-rata bukaan umur 36 2,7. Lu lah ini kemitraan PT Subur. Wah, subur ternaknya, makmur ternaknya. apa slogan ini? Kali Lupa ya. Itu slogan kita di Lamongan. Subur kemitraannya, makmur peternaknya. Wah, betul. mantap. Karena ya emang subur pakai Malindo ya sahabat. Pakai Malindo. Subur itu memang salah satu kemitraan bukan langsung internal ya. Kemitraan Subkon tapi memang dia kuat di ternak dan populasinya juga lumayan. Nggak kalah sama kemitraan-kemitraan Tanah lain. bawah kabarnya sama Oke, aja Mas, ya sama nggak usah aja. ya. Aja. Jadi kita ngobrol ini dipuas-puasin ketemu sama ABK karena saya lihat ini Pak Kusmanto ini kalau udah ada niatan bangun kandang satu lagi dengan konstruksi yang nggak murah ya, dibilang ini bukan kayu lagi karena sudah bangun kayu mau ke arah besi, berarti termasuk golongan peternak sukses dan itu rahasia suksesnya itu di bagian mana coba? Rahasianya aja. Dibuka salah satu. Rahasianya satu yaitu satu, ABK harus jujur. Nah, kuncinya gitu Mas. Betul. Kedua, ABK harus disiplin. Kapan waktunya bangunkan ayam untuk makan, kapan waktunya ngasih makan ayam. Betul. Nah, terus kapan waktunya ngasih obat. Nah, itu Betul. harus disiplin. Mantap. Kapan waktunya manajemen sekam, balik sekam, ngasih obat itu harus disiplin. Tapi kalau memang kalau soal ABK memang kalau udah lama intinya bukan soal pinter tidaknya orang Mas ya. Ya. Feel-nya. Nah, Feelnya ABK kepada ternak yang dirawat itu seperti apa? Kecintaannya. cintaannya. Tapi kalau rasa memilikinya sudah punya tanpa kita suruh, udah paham, udah peka sih. karena Biasanya gini namanya. Mas, saya mendidik ABK itu peliharalah ayammu itu seolah-olah seperti sendiri. ayammu sendiri. Bukan istilahnya kamu di sini itu sekedar buat orang. kerja gitu loh. Tapi sayangi dan Rawat peliharalah seperti seperti ayam sendiri gitu. Makanya dia juga sayang terhadap ayam. hanya di situ ya. Didikan militer juga diterapkan nggak Iya, kira-kira ini? betul. Jiwa ternak nomor 1. Wajib itu nomor 1. Kedisiplinan. Disiplinan, nomor satu. Gitu. Kadang disuruh push up, lari-lari, Nah, muter itu kandang. juga ada tulisan. Oh, gitu. Selain ABK dilarang masuk. Ah. Masuk push up 100 kali. Nanti ada di bawah. Oh, iya, iya, mantap. Kita langsung sambil turun ke bawah aja, Pak. Oke. Sambil turun biasanya pembersihan, Mas. Ini berapa hari? Sampai Pembersihan biasanya sekitar 4 sampai 5 hari. 4 hari. 4 sampai 5 hari. Ini nanti dilepas semua ini, tepal-tepal. Lepas semua Cuci. Oh, cuci bersih. Oke. Nah, jadi didikan militernya sudah diterapkan di depan pintu ya. Kita baca ya, selain ABK dilarang masuk kecuali panen melanggar push up 100 kali. Nah, ini kita ini bukan seolah-olah pelit atau nggak boleh lihat ya. Karena memang kita ayam itu populasi banyak, nilai investasinya tinggi, dan ayam itu adalah hewan yang sangat rentan dengan penyakit sensitif. Jadi kalau orang mau masukkan, kita nggak tahu dia dari kandang mana lah. Siapa ketika dia di kandang sebelumnya ada ayam trouble masuk ke sini, takutnya. Nah, antisipasinya seperti ini, bukan kita cegah, bukan karena tidak boleh masuk, tapi kita menjaga kan gitu. Nah, ini untuk ingatkan sebelum masuk, mungkin barusan mandi apa belum? Kalau barusan mandi berarti bisa kan gitu. Bisa. Nah, gitu. Mas di sini Mas, Genset, yang Mas. belum kita ulas itu kan panel masuknya UVEW itu RST atau apa ini? Ini bagian perpanelan masuk panel listrik. perpindahan dari listrik genset ke listrik. Ini gensetnya ini pakai apa ini? Merek apa ini Mas? Open ya? Open nggak tahu ini.
Ya, beli bekas kayaknya. Atau rakit sendiri. Rakit sendiri. Mesinnya Mesin ini. oh di stok ini. truk atau apa ya? Ya semacam itu Mas ya. Pokoknya aku kita nggak ngerti Mas. Mm-hmm. Dan di generatornya itu mungkin sekitar 15 kVA kurang lebih gitu. Jadi jasa rakitan bisa digunakan untuk kandang ini dengan menggerakkan 8 blower. Ini radiatornya Mas? Oh di depan itu. Oh nggak ada air ini Nggak ya? Oh ya beda di sama yang diesel ini ya. Mas saya harap ya kandang ini nanti kalau bangun yang baru ada fasilitas nih Mas, karaoke. Karaoke, request khusus Mas. Kita akan saing Om Andre yang dari Tulungagung lihat dong ini. Request khusus pokoknya. Khusus ya. Room karaoke. Kita bahkan room karaoke nyanyi Karena sama Andre. Pak Andre juga anggota TNI, tapi juga sudah pensiunnya ya. Pensiun. Ini dilanjutkan sama Mas Gus Wanto yang masih muda juga mau buat rumah karaoke. Intinya kan dibuat kandang itu senyaman mungkin. Senyaman mungkin. ABK betah di kandang, pemilik kandang juga betah di kandang supaya untuk kontrolnya juga lebih mudah kan gitu. Intinya Ya, kan Mas San, tadi banyak ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari Pak Gus Wanto tentang skala manajemen kedisiplinan nomor Betul. 1. Ya, betul. Oh, 1 wis. Ya, saya itu aja sudah puas saya dengarnya. Nah, berarti kita Undur diri. apa? Kita undur diri atau kita pamit atau gimana ini? Kita lanjut, Lanjut. karena masih ada satu kandang lagi yang Oke. harus kita kunjungi. Oke. Mungkin itulah gambaran di kandangnya Pak Gusanto Pak ya. Terima kasih sudah memberikan ilmu kepada teman-teman semua dan juga mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan untuk teman-teman di grup 6, Ya. kalau ingin tahu gimana manajemen seperti apa bisa langsung cari di grup 6 Pak Guswanto. Beliau sering muncul memberikan sentilan-sentilan supaya teman-teman di grup itu lebih semangat lagi kan gitu. Makanya Betul. bisa dicari, bisa dijapri. Tapi kalau di luar grup 6 nanti bisa langsung komen di Ya. YouTube ini atau di TikTok kita atau langsung chat admin. Nanti kita kasih nomornya Pak Gus Manto. Mungkin Saya sebelumnya- tambahin Mas. Ah. Nanti kalau misalkan ya jadi pekerjaan itu kan kita yang ngerjakan, kayaknya Pak Gus Manto ini calon kandidat terkuat untuk admin PHN 7. Oke, tidak bisa ini. Kalau semakin banyak ilmu diberikan akan semakin bermanfaat bagi peternak di Nusantara. Nusantara. Ilmunya mengalir Mas, Amin, amin, luas amin. samudra. Amin. Makanya untuk teman-teman sebelum kita undur diri, pantau terus channel Penan Sensei, channel berbagi informasi seputar peternakan agar kita terus dapat berkarya dan juga membagikan ilmu seputar peternakan ke teman-teman di seluruh Nusantara. Mungkin di situ dulu saya Pak Guswanto dan ABK mohon undur diri. Kita salam-salam dulu Pak. Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Anjo.